Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Humaira Safanaura dari absen 19. Saya Najwa Afia Festianti, absen 25. Saya Syifaqul Latifah dari absen 30. Langsung aja ke penjelasan materinya. Dalam Islam, pernikahan atau nikah adalah sebuah akad yang kuat, mitsaqon ghalizah, untuk menaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, guna mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh ketenangan, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, penuh kasih sayang. Secara hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu tujuan pernikahan. Ayat ini sering disebut sebagai ayat cinta karena menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk meraih ketenangan batin, sakinah, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang menjaga kehormatan. Hadis ini merupakan anjuran langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para pemuda untuk menikah sebagai benteng untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah ibadah suci yang berfungsi sebagai ikatan kuat, mitsaqon ghalizah, untuk menaati perintah Allah. Tujuan utamanya adalah untuk yang pertama, ibadah dan menyempurnakan agama. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan kasih sayang, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan menundukkan pandangan. Yang keempat, ada mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang terakhir atau yang kelima, membangun keluarga yang harmonis. Hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, wajib berlaku bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan secara finansial untuk memberi nafkah dan mahar, serta hasrat biologis yang tinggi. Jika tidak menikah, ia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam dosa besar atau zina. Yang kedua, sunnah, berlaku bagi mereka yang sudah mampu secara ekonomi dan fisik, namun mampu menahan diri atau tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menikah dalam kondisi ini dianjurkan karena termasuk menyempurnakan separuh agama dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ada mubah atau boleh. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Ini berlaku bagi orang yang tidak memiliki syahwat yang mendesak, atau bagi orang yang menikah maupun tidak menikah sama-sama tidak akan mendatangkan bahaya atau zina maupun manfaat khusus. Yang keempat, ada makruh, diterapkan pada seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah tetapi secara finansial masih belum mampu memberikan nafkah kepada pasangannya. Menikah dalam kondisi ini beresiko membuat pasangan menderita atau menelantarkan hak-haknya. Dan yang kelima, ada haram.
atau berlaku mutlak bagi seseorang yang mengetahui dirinya tidak mampu menunaikan kewajiban dasar pernikahan. Larangan ini juga berlaku jika ada niat jahat untuk menzalimi, menganiaya, atau menelantarkan pasangan setelah akad dilangsungkan. Dan berikutnya ada rukun dan syarat sah nikah. Yang pertama, adanya calon mempelai pria. Kedua, adanya calon mempelai wanita. Yang ketiga, wali nikah itu wajib ada. Keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Yang keenam, lafaz ijab qabul. Ijab qabul adalah ucapan serah terima dalam akad nikah antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Yang pertama, ijab. Ijab adalah ucapan wali untuk menikahkan. Contoh, saya nikahkan engkau dengan anak saya, nama mempelai wanita dengan mahar sekian. Yang kedua, qabul. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki menerima nikah. Contoh, saya terima nikahnya, nama mempelai wanita dengan mahar tersebut. Lalu syarat ijab qabul. Yang pertama, dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ucapannya jelas dan tidak bercanda. Yang ketiga, ada wali, saksi, dan calon pengantin. Dan yang terakhir, tidak diselingi pembicaraan lain. 7. Pengertian mahram dan macamnya. Mahram adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan tertentu. Macam-macam mahram. Yang pertama, mahram karena nasab atau keturunan. Contohnya, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan bibi. Yang kedua, mahram karena pernikahan. Contoh, ibu mertua, anak tiri, dan menantu. Dan yang ketiga, mahram karena persusuan. Contoh, ibu susu dan saudara persusuan. 8. Pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Pernikahan tidak sah adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan Islam. Contohnya, yang pertama, menikah tanpa wali. Yang kedua, menikah tanpa saksi. Yang ketiga, menikahi mahram. Yang keempat, nikah mut'ah atau nikah sementara. Dan yang terakhir, menikah saat masih dalam masa iddah. Akibatnya, yang pertama, pernikahan dianggap batal. Dan yang kedua, hak suami istri tidak berlaku secara sah. 9. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami memberi nafkah, membimbing dan melindungi istri, dan memperlakukan istri dengan baik. Yang kedua, kewajiban istri taat kepada suami dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengurus rumah tangga dengan baik. Dan yang ketiga, hak suami istri mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, dan saling menghormati serta membantu. Yang 10. Pengertian talak. Talak adalah putusnya hubungan pernikahannya diucapkan oleh suami kepada istrinya sesuai syariat Islam. Tujuan talak yaitu sebagai jalan terakhir jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Talak dibolehkan tetapi dibenci Allah jika tanpa alasan yang baik. Contoh ucapan talak yaitu, aku ceraikan engkau. Yang ke-11 ada hukum talak. Yang pertama, wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai lebih baik daripada mempertahankan pernikahan. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Yang kedua, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sang istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh sang istri. Yang ketiga, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri. Yang keempat ada makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Yang selanjutnya ada macam-macam talak. Yang pertama ada talak dari segi kalimat yang digunakan. Ada talak sarih dan talak kinayah. Talak sarih merupakan talak yang diucapkan dengan kalimat yang jelas dan terang-terangan. Misalnya, saya talak kamu sekarang. Talak dengan kalimat yang terus terang dianggap sah tanpa harus disertai dengan niat. Dan ada talak kinayah. Talak kinayah merupakan talak yang diucapkan menggunakan kata-kata sindiran. Misalnya, semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Talak ini baru sah dan jatuh jika disertai dengan niat untuk bercerai.
Yang kedua ada talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Yang pertama ada talak sunni, merupakan talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci atau tidak sedang haid. Yang kedua ada talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Yang ketiga ada talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang pertama ada talak raj'i. Talak ini merupakan talak pertama atau kedua di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Yang kedua ada talak bain. Talak ini merupakan talak yang memutuskan ikatan pernikahan secara penuh, dan ini terbagi dua, yaitu menjadi bain sugro dan bain kubro. Bain sugro merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, tapi mantan suami boleh menikahinya lagi dengan akad nikah baru. Bain kubro merupakan talak 3 atau lebih. Suami tidak bisa rujuk atau menikah lagi, kecuali jika mantan istri telah menikah dengan pria lain, melakukan hubungan suami istri, dan bercerai secara wajar. Yang selanjutnya ada masa iddah. Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Hikmah dari masa iddah adalah sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalin sebelumnya. Untuk penjelasan masa iddah adalah sebagai berikut. Untuk perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Dan perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Untuk cerai mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan untuk masa iddah cerai hidup adalah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Yang selanjutnya ada rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah, yang artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali kepada istrinya. Sedangkan secara istilah, rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak raj'i dan selama pada masa iddah. Untuk syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu balik, berakal, atas kehendak sendiri, dan bukan seorang murtad. Untuk rukun rujuk ada 4, yaitu yang pertama ada perceraian atau talak, yang kedua orang yang merujuk atau suami, yang ketiga sigat, yaitu ucapan yang digunakan untuk rujuk, dan ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Yang keempat ada orang yang akan dirujuk atau istri. Yang selanjutnya ada hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. Yang keenam, terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Yang ketujuh, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang kata dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.